Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang salah satu materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk semester genap. Silakan menyaksikan sampai akhir, atau adik-adik bisa mendownload video ini untuk memudahkan kalian dalam belajar. Yang pertama, Pak Guru akan menampilkan sebuah gambar. Ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar Masjid Nabawi. Lalu letaknya di mana? Ya, kota Madinah Al-Munawwarah. Masjid Nabawi berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu apa hubungannya antara Masjid Nabawi, kota Madinah Al-Munawwarah, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru akan menampilkan peta konsep dalam pembelajaran kali ini. Sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Nanti kita akan belajar tentang keadaan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Selanjutnya nanti kita juga akan belajar apa saja strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, mulai dari nanti mendirikan Masjid Nabawi sampai terakhir yaitu pembebasan kota Mekah. Dan dari semua materi yang kita pelajari ini, semoga nanti kita akan mengambil sebuah teladan, yaitu dengan menunjukkan contoh perilaku yang meneladani perjuangan Nabi Muhammad periode Madinah. Yang pertama, keadaan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad secara geografis. Kota Yasrib. Kenapa kota Yasrib? Ya, Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW bernama kota Yasrib. Setelah Rasulullah hijrah dan menetap di Madinah, kota Yasrib diganti nama menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang penuh cahaya. Kota Yasrib sendiri letaknya sangat strategis, sehingga menjadi pusat perdagangan dunia. Tanahnya juga subur, memiliki usaha pertanian. Dan terakhir, selain berdagang dan bertani, mereka juga memiliki usaha peternakan. Selanjutnya, penduduk kota Yasrib. Penduduk kota Yasrib terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arab sendiri terdiri dari penduduk asli Yasrib, dan satunya adalah penduduk pendatang dari Arab Selatan karena pecahnya bendungan Ma'arib. Selanjutnya, suku yang ada di kota Yasrib. Terdapat dua suku yang sangat terkenal, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini sebenarnya adalah saudara. Karena ada provokasi dari kaum Yahudi, kedua suku ini saling bertikai bertahun-tahun hingga terjadilah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Bu'as. Ini puncaknya. Setelah peristiwa Bu'as itu, suku Aus dan Khazraj berpikir, karena banyak pemimpin dari kedua kubu yang tewas, mereka menyadari pertikaian yang mereka lakukan itu sama sekali tidak bermanfaat dan justru akan menguntungkan kaum Yahudi. Nah, mereka menghentikan pertikaian dan berharap kelak akan ada pemimpin di Madinah yang dapat menyatukan mereka. Selanjutnya adalah ziarah ke Mekah. Pada tahun 11 kenabian, 6 orang dari suku Khazraj berziarah ke Mekah, ke Ka'bah. Lalu mereka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Lalu mereka kembali ke Yasrib. Sesampainya di kota Yasrib, mereka menyampaikan berita tersebut kepada seluruh penduduk kota Yasrib tentang pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW menjadi perbincangan seluruh kalangan penduduk kota Yasrib.
Selanjutnya adalah setelah peristiwa tersebut pada tahun 12 kenabian, datanglah 12 laki-laki penduduk kota Yasrib datang ke Mekah dan bertemu Nabi di sebuah tempat yang disebut Aqabah untuk menyatakan keislamannya. Inilah yang disebut dengan Bai'ah Aqabah pertama. Setelah itu mereka kembali ke kota Yasrib. Melihat hal ini, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang dinamakan Mus'ab bin Umair. Rasulullah menugaskan Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam di kota Yasrib. Setelah 1 tahun berselang, akhirnya datanglah 73 laki-laki dan 2 perempuan serta 12 pemuda dari suku Aus dan Khosraj didampingi paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka datang ke Rasulullah untuk menyatakan masuk Islam. Nah, peristiwa ini disebut dengan Bai'ah Aqabah kedua. Setelah peristiwa itu, akhirnya penduduk kota Yasrib berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal Rasulullah SAW untuk hijrah ke kota Madinah. Untuk memudahkan dalam belajar tentang kondisi kota Madinah sebelum Islam tadi, Pak Guru sudah menyiapkan beberapa kata kunci ini untuk mengingat alur cerita tentang kondisi kota Madinah sebelum Islam. Yang pertama tadi adalah secara geografis Madinah adalah kota yang subur. Terus penduduknya terdiri dari bangsa Arab dan Yahudi. Sukunya ada suku Aus dan Khosraj yang saling bertikai tadi. Kemudian ada akhirnya puncaknya pada peristiwa Bu'as. Kemudian ada 6 orang suku Khosraj yang ziarah ke Mekah. Terjadilah Bai'ah Aqabah pertama. Lalu Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajar di kota Yasrib. Dan akhirnya terjadilah Bai'ah Aqabah kedua. Nah, adik-adik bisa mencatat kata kunci ini untuk memudahkan dalam mengingat alur cerita bagaimana kondisi Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad atau sebelum datangnya Islam. Selanjutnya adalah bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Pertama-tama bagi kita harus tahu dulu kondisi Mekah yang menyebabkan Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kondisi Mekah saat itu yang menyebabkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah ada banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah siksaan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslim sangat berat. Selanjutnya wafatnya istri Siti Khadijah dan paman Nabi Muhammad Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam dan melindungi Nabi Muhammad dari ancaman kaum kafir Quraisy. 3 adalah pemboikotan oleh kaum kafir Quraisy. Kafir Quraisy membuat peraturan di mana seluruh umat muslim dilarang untuk berdagang, bukan dilarang tapi kafir Quraisy itu dilarang membeli dagangan oleh dari pedagang kaum muslim, dan kafir Quraisy juga dilarang untuk menikah dengan orang-orang muslim di sana. Jadi seperti tidak dianggap di kota Mekah. Untuk keempat, gerakan dakwah untuk menanamkan Islam di Madinah. Nah, ini yang muncul saat Bai'ah Aqabah kedua tadi, sehingga merasa bahwa Madinah itu sangat membutuhkan Nabi Muhammad. Nah, inilah beberapa hal yang menjadi faktor Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah, dan masih banyak yang lain. Adik-adik bisa membaca di buku atau di referensi yang lain. Perencanaan pembunuhan. Karena mendengar Rasulullah akan hijrah ke Madinah, para pemimpin Quraisy berkumpul di sebuah tempat yang namanya ini Darun Nadwa. Para pemimpin Quraisy melakukan pertemuan untuk merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad. Para pemimpin Quraisy ini mengambil bagian dalam pelaksanaan pembunuhan Nabi Muhammad itu. Akhirnya kaum Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad dan menunggu Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Tapi alhamdulillah, Nabi telah mendapatkan informasi bahaya tersebut dan telah diperintahkan Allah untuk segera menuju kota Madinah. Lalu Nabi Muhammad SAW menugaskan sahabatnya yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidurnya. Nah, kafir Quraisy tidak tahu akan hal itu. Akhirnya kaum Quraisy berhasil dikelabui karena yang keluar ternyata bukan Nabi Muhammad, tetapi adalah sahabat Ali bin
Abi Thalib. Nabi Muhammad sudah berangkat menuju Madinah lewat pintu belakang yang tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Karena kesal telah dibohongi, kaum kafir Quraisy lalu mengejar jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersembunyi di Gua Thur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh seorang sahabat yang sangat setia, namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah itu, beliau mengambil jalan rahasia agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Gua Thur, ya. Saat dikejar oleh kaum kafir Quraisy, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua yang namanya Gua Thur. Lalu Allah mengutus burung dan laba-laba untuk membuat sarang di pintu masuk Gua Thur tersebut. Nah, kaum kafir Quraisy menuju ke gua tersebut hendak untuk mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Karena mengetahui di pintu gua ada sarang laba-laba dan ada sarang burung yang kondisinya sangat bagus dan tidak rusak, mereka mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam gua tersebut. Karena mereka berpikir kalau tadi ada orang yang masuk ke dalam gua, pastinya sarang burung ataupun sarang laba-laba ini pasti sudah rusak. Tapi kenyataannya kondisinya masih bagus, sehingga tidak mungkin kalau ada orang masuk. Karena melihat hal itu, akhirnya kaum kafir Quraisy kembali atau mencari jalan lain untuk mengejar Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang sebenarnya malah justru ada di dalam Gua Thur selamat atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dirasa aman, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dengan pimpinan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Uraikid. Tetapi kaum kafir Quraisy masih melakukan pengejaran. Justru pemimpin-pemimpin Quraisy menjanjikan 100 unta bagi pembunuh Rasulullah SAW. Kira-kira apakah ada yang berhasil mengejar Rasulullah dari sekian kaum kafir Quraisy? Ya, hampir saja seorang kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik bin Jutsum hampir saja berhasil membunuh Rasulullah SAW. Tetapi atas pertolongan Allah, kuda yang dinaiki Suraqah bin Malik bin Jutsum terjembab berkali-kali sehingga membuatnya jatuh. Karena merasa lelah, akhirnya dia menyerah dan menyatakan diri masuk Islam. Dan dia berjanji kepada Nabi Muhammad untuk melindungi Nabi Muhammad dan bilang kepada teman-temannya yang mengejar Rasulullah untuk melewati jalan yang lain. Ya, Rasulullah melanjutkan perjalanan dengan aman tanpa pengejaran kaum kafir Quraisy. Tapi Rasulullah tidak langsung menuju kota Madinah, tetapi Rasulullah berhenti dulu di tempat di sebelum kota Madinah yang bernama Quba. Nah, di sana Rasulullah singgah selama 4 hari dan mendirikan sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Nah, setelah itu barulah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Jumat, Rasulullah tiba di kota Madinah dan disambut sangat meriah oleh seluruh kalangan penduduk kota Madinah pada saat itu. Nah, itulah tadi bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Nah, ini Pak Guru juga sudah menyiapkan kata kunci seperti yang materi yang pertama tadi, agar memudahkan adik-adik dalam mengingat urutan bagaimana tadi peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, ini tadi kondisi kota Mekah itu yang seperti itu yang menyebabkan Rasulullah tadi hijrah. Terus selanjutnya ada pertemuan kaum Quraisy di Darun Nadwa ya, untuk melakukan perencanaan pembunuhan tadi. Kemudian mengepung rumah Nabi ya, yang ternyata yang di dalamnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Lalu tadi ada peristiwa di Gua Thur, tadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Lalu dibimbing untuk selanjutnya dibimbing perjalanan oleh Abdullah bin Uraikid. Kemudian ada seorang kafir Quraisy yang hampir membunuh Nabi yang bernama Suraqah bin Malik bin Jutsum, tapi tidak jadi karena udahnya terjembab, dan akhirnya malah dia masuk Islam dan melindungi Nabi dari kejaran teman-temannya.
Kemudian adalah mendirikan Masjid Quba sebelum sampai di Madinah. Dan yang terakhir adalah Rasulullah tiba di Yathrib atau di Madinah pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, itulah adik-adik peristiwa hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Nah, selanjutnya adalah strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Yang pertama adalah setelah setibanya di Madinah, Rasulullah sementara tinggal di rumah keluarga seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari. Nah, setelah itu Rasulullah SAW membeli sebidang tanah milik dua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail bin Amr. Ya. Di tanah yang beliau beli itu Rasulullah membangun sebuah masjid yang luas sekitar 2.500 meter persegi. Keempat temboknya terbuat dari batu dan berlantaikan tanah. Atapnya terbuat dari pelepah kurma dan sebagian dibiarkan terbuka. Nah, tempat itu atau masjid itu disebut dengan Masjid Nabawi. Nah, ini untuk memudahkan adik-adik dalam belajar, Pak Guru sudah menyiapkan gambar replika bagaimana kondisi Masjid Nabawi pada zaman Rasul. Nah, masjidnya hanya seperti ini ya. Tidak beratap seperti masjid-masjid pada umumnya yang kita ketahui di sekitar kita, tapi ini adalah kondisi Masjid Nabawi pada zaman Rasul. Nah, ya adik-adik yang perlu diketahui adalah di sini dilihat itu ada atap, beberapa bagian yang diberikan atap pelepah kurma ini disebut dengan as-sufah ya. As-sufah ini, as-sufah. Terus as-sufah ini digunakan oleh fakir miskin untuk tidur, fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, fakir miskin yang tinggal di as-sufah ini disebut dengan ahlus sufah. Ini atas izin Rasulullah, salah satu sudut Masjid Nabawi yang beratapkan pelepah kurma ini dipersilahkan untuk kaum fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal. Nah, atau kepada kaum ahlus sufah ya. Adik-adik juga tahu di sini ada beberapa bangunan kecil, ini adalah rumah Rasulullah dan beberapa rumah istri Rasulullah SAW. Selanjutnya dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, ini adalah gambaran Masjid Nabawi ya, hingga akhirnya pada saat ini kita lihat begitu megah seperti ini. Nah, ini alhamdulillah kota Madinah itu adalah kota yang bercahaya ya, dimana memang terbukti bahwa ketika bumi ini di-syuting ataupun diambil gambar dari satelit luar angkasa, maka tempat inilah yang paling bercahaya, paling terang yang dilihat dari satelit itu adalah kota Madinah dan kota Mekah, di mana sangat terang sekali sesuai dengan namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Pada zaman Nabi, adik-adik perlu diketahui bahwa fungsi Masjid Nabawi di masa Rasulullah tidak hanya digunakan untuk sholat saja, tetapi banyak sekali, seperti ini sebagai sarana ibadah, juga tempat konsultasi dan komunikasi, sarana pendidikan juga untuk tempat latihan perang atau latihan militer, juga digunakan sebagai sarana pengobatan, tempat pertemuan dan lain-lain banyak, karena memang masjid menjadi pusat kegiatan Rasulullah pada saat itu. Selanjutnya adalah strategi dakwah Rasulullah dengan mempersaudarakan sesama muslim. Adik-adik perlu tahu bahwa kaum muslim di kota Yathrib atau di kota Madinah itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah kaum muhajirin dan yang kedua adalah kaum ansor. Nah, kaum muhajirin itu siapa? Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ikut bersama Rasulullah hijrah ke Madinah, itu disebut dengan kaum muhajir. Orang yang berpindah itu disebut dengan kaum muhajir. Sedangkan kaum ansor ini adalah orang-orang asli Yathrib penduduk Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Nah, ini disebut dengan kaum ansor. Nah, ini adik-adik harus tahu dulu ini kaum muhajirin itu siapa dan kaum ansor ini siapa. Oke. Nah, dengan ada dua golongan tadi, kaum ansor dan kaum muhajirin, untuk membangun persatuan yang kokoh, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum ansor dan kaum muhajirin atas dasar agama. Ini ada tabel persaudaraan antara kaum muhajirin, kaum ansor ya. Ini ada Abu Bakar As-Siddiq disaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan sahabat Ansar Itban bin Malik, Bilal bin Rabah
disaudarakan dengan sahabat Ansar Abu Ruwah, dan masih banyak. Ini adik-adik bisa juga lihat di buku LKS ya, pada materi sejarah Nabi Muhammad, atau mau difoto ini juga mudah untuk menghafalkan. Ya, ini mempersaudarakan sesama muslim. Adik-adik bisa menghafalkan beberapa itu sahabat-sahabat yang terkenal seperti Abu Bakar, Umar, Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, atau alhamdulillah jika adik-adik bisa menghafalkan semuanya. Untuk selanjutnya yaitu Rasulullah mengatur hubungan dengan non-muslim Madinah. Ya. Tidak semua penduduk Madinah beragama Islam. Ini adik-adik harus tahu ini. Penduduk Madinah itu terdiri dari beberapa ragam suku, umat atau golongan. Yang pertama adalah umat Islam. Ada umat Islam. Terus ada orang Arab yang belum masuk Islam, itu juga masih ada di kota Madinah saat itu pada masa Rasulullah. Terus ada kaum Nasrani dan juga ada kaum Yahudi lah. Ini penduduk Madinah ini terdiri dari beragam, seperti Indonesia saat ini ya, terdiri dari beberapa agama dan beberapa suku bangsa. Juga penduduk Madinah saat itu juga seperti itu ya. Banyak ada umat Islam, orang Arab yang belum masuk Islam, kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Nah, untuk itu Rasulullah merasa perlu membuat kesepakatan bersama agar umat-umat yang berbeda ini mewujudkan suasana yang harmonis, saling menghormati dan tidak bertikai seperti suku Aus dan Khazraj pada saat itu, dan penuh toleransi dan damai dalam sebuah komunitas yang baru. Maka Rasulullah SAW menyusun sebuah perjanjian, yang perjanjian ini diberlakukan kepada seluruh golongan tadi, seluruh umat Muslim, seluruh umat orang Arab yang bermasuk Islam, kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Yang perjanjian ini kita kenal atau dikenal dengan namanya Piagam Madinah atau The Charter of Madinah. Nah, adik-adik bisa membaca ini peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh penduduk atau seluruh kalangan kota Yasrib yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Dengan ini akhirnya Madinah menjadi kota yang aman dan tentram dan damai karena seluruh penduduknya mentaati perjanjian yang telah dibuat oleh Rasulullah dan disepakati bersama. Dan bahkan menurut sejarawan Ibnu Hisham, piagam ini dijadikan sebagai dasar negara dan pemerintahan Islam yang pertama. Ya, ini Piagam Madinah. Selanjutnya adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan dengan sosial ekonomi. Ya, Rasulullah menerapkan dasar-dasar perekonomian sesuai dengan perintah Allah. Sebenarnya semua penduduk kota Yasrib kalau jualan tidak boleh bohong, harus jujur ya, tidak boleh riba. Kalau ini barangnya bagus ya diomongkan bagus, kalau ini barangnya jelek ya diomongkan jelek. Seperti itu Rasulullah menerapkannya dan kepada seluruh masyarakat kota Yasrib yang berdagang ataupun melakukan usaha perekonomian yang lain. Selanjutnya memotivasi giat bekerja. Kita tahu bahwa kaum muhajirin datang ke Madinah itu tidak membawa apa-apa, hanya mereka istilahnya nebeng dulu kepada kaum Ansar. Nah, Rasulullah tidak ingin kaum muhajirin itu berlama-lama merepotkan kaum Ansar, maka Rasulullah sangat menganjurkan kepada, terutama kaum muhajirin ya, kepada semuanya sebenarnya, tapi terutama kepada kaum muhajirin untuk giat bekerja agar mendapatkan penghasilan dan tidak kembali merepotkan kaum Ansar. Dan selanjutnya adalah mengentaskan kemiskinan dengan cara menerapkan atau mengaplikasikan dengan maksimal, yaitu sedekah dan zakat. Bahkan Rasulullah sendiri juga sangat murka atau marah kepada masyarakat yang tidak mau mengeluarkan sedekah atau zakat, karena ini memang cara yang sangat ampuh untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya yaitu selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara penduduk Madinah dengan kaum Quraisy yang ada di Mekah. Ya, Rasulullah sebenarnya selalu menjalin hubungan baik dengan kaum kafir Quraisy di Mekah, karena bagaimanapun kota Mekah adalah tanah suci, tempat ibadah haji. Namun ya karena karakternya kaum kafir Quraisy itu sengaja memprovokasi sehingga terjadilah beberapa peperangan
Di antaranya adalah yang paling terkenal itu adik-adik harus tahu adalah perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Dari peperangan ini adik-adik bisa melihat di tabel ini dalam memudahkannya ya. Ada tempatnya di mana, ada tahunnya, ada pasukannya berapa, terus penyebabnya apa terjadi perang itu, terus ini mungkin keterangan-keterangan yang menjadi ciri khas dari perang tersebut dan siapa saja yang gugur. Nah ini kakak sudah membuat tabel ini, adik-adik bisa belajar sendiri ya, bisa difoto ataupun bisa dilihat, di pause videonya kan, terus dicatat di dalam buku supaya bisa membedakan bagaimana terjadinya peristiwa perang Badar, bagaimana terjadinya perang Uhud, dan bagaimana terjadinya perang Khandaq. Ya, kalau kakak sampaikan terlalu lama, silakan adik-adik, ini sudah mudah sekali, jadi bisa untuk dipelajari. Yang adik-adik perlu tahu dari ketiga perang ini sebenarnya semuanya dimenangkan oleh kaum muslim. Ya, tapi memang kaum muslim mengalami kekalahan di perang Uhud karena ada ini bisa dibaca di buku ataupun bisa dibaca di sini penyebab kenapa kaum muslim kalah pada perang Uhud dengan kaum kafir Quraisy. Ya, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Ya. Kota Mekah adalah kota suci umat Islam. Jelas, Ka'bah itu sebagai kiblat sholat umat Islam. Tetapi di sekitar Ka'bah karena masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, terdapat berhala-berhala kaum kafir Quraisy itu. Nah, Rasulullah memang belum bisa menguasai kota Mekah karena terlebih dahulu sebelum ada peristiwa Fathu Mekah itu Rasulullah sebenarnya telah terikat perjanjian dengan kaum kafir Quraisy, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian yang dibuat di bulan Dzulqa'dah ya, di lembah Hudaybiyah. Nah, di antara isi perjanjian tersebut adalah kaum muslim dan kaum kafir Quraisy dilarang bertikai ya, atau dilarang melakukan pembunuhan. Nah, perjanjian ini selama 10 tahun. Nah, akhirnya Rasulullah ya belum bisa menguasai kota Mekah karena ada perjanjian Hudaybiyah ini. Tetapi ada salah satu peristiwa, yaitu ada dua suku di kaum Quraisy, yaitu Bani Khuza'ah dan Bani Bakr ya, dimana yang Bani Khuza'ah ini mencari perlindungan di bawah Rasulullah dan Bani Bakr ini mencari perlindungan di bawah kaum kafir Quraisy. Ini kedua bani ini bertikai ya, bertikai. Tapi karena dorongan beberapa pemimpin kaum kafir Quraisy, Bani Bakr ini di ojok-ojok ataupun dirayu oleh kaum kafir untuk menyerang Bani Khuza'ah, padahal kan masih terikat oleh perjanjian Hudaybiyah bahwa tidak boleh ada yang saling bertikai apalagi melakukan pembunuhan. Nah, atas penyerangan Bani Bakr ke Bani Khuza'ah dan diprovokasi oleh kaum kafir Quraisy itu, akhirnya beberapa orang dari Bani Khuza'ah terbunuh. Nah, hal tersebut menjadi ataupun dianggap oleh kaum muslimin bahwa kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian, karena itu tadi memprovokasi Bani Bakr sehingga terjadilah pertikaian, bahkan terjadi pembunuhan. Nah, mendengarkan hal ini Rasulullah SAW sangat geram, sangat marah sekali. Akhirnya Rasulullah mengutus 4 pemimpin Islam, panglima perang Islam ini dengan beberapa pasukannya untuk mengepung kota Mekah dengan robos masuk kota Mekah melalui 4 penjuru ya, melalui 4 penjuru ini. Tapi Rasulullah berpesan kepada panglima perang untuk tidak jangan sampai terjadi penumpahan darah ya. Semoga penyerangan ini dilakukan secara damai terlebih dahulu ya. Di antara lain panglima perangnya adalah Zubair bin Anwam, terus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Khalid bin Walid ya, panglima perang yang sangat terkenal itu, ada Qais bin Sa'ad. Nah, peristiwa ini disebut dengan Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Kaum kafir Quraisy saat itu tidak mampu berbuat apa-apa karena pasukan muslim sangat banyak sekali. Dan menjelang memasuki kota Mekah, Rasulullah berseru, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat, barang siapa menutup pintu rumahnya ia akan selamat, dan barang siapa masuk ke dalam masjid dia akan selamat. Karena serangan yang mendadak itu, kaum kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa dan mereka memilih untuk menyelamatkan diri, untuk masuk ke rumah Abu Sufyan atau mereka di rumah masing-masing atau masuk ke dalam masjid. Dan alhamdulillah sejak peristiwa itu, inna
fatham mubina, fatahna laka fatham mubina. Akhirnya kota Mekah itu dikuasai oleh Rasulullah kembali, dan kini kota Mekah berada dalam kendali Rasulullah, dan hampir seluruh penduduknya masuk Islam tanpa paksaan. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah 629 Masehi yang disebut dengan peristiwa Fathu Mekah, atau pembebasan. Nah, inilah sejarah. Sejak saat Fathu Mekah itu banyak kaum kafir Quraisy yang menyatakan diri masuk Islam. Nah, itulah akhir indah dari perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Nah, inilah kata kunci dari strategi dakwah Rasulullah tadi supaya adik-adik mudah dalam belajar ya. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, ya, membangun Masjid Nabawi, kemudian mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Ya. Adik masih ingat enggak siapa tadi? Kaum Ansar itu siapa, kaum Muhajirin siapa? Harus ingat ya. Terus membuat piagam Madinah agar terjadi kerukunan ya, antar umat di sana atau antar golongan, antar masyarakat. Terus menerapkan sosial ekonomi yang sangat luar biasa tadi. Terus akhirnya ada beberapa peristiwa perang dengan kaum kafir Quraisy, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq ya, adik bisa membaca di tabel yang sudah Pak Guru buat tadi. Terus akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, tapi akhirnya terjadi pertikaian antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakar yang sebenarnya diprovokasi oleh kaum kafir Quraisy, dan yang terakhir adalah Fathu Mekah. Ini silakan dicatat, adik-adik bisa mengingatnya supaya mempermudah alur bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, dari perjuangan Rasulullah SAW tadi dari awal sampai akhir, semoga kita bisa mengambil beberapa teladan dari Nabi Muhammad, antara lain yaitu perencanaan yang matang, ya, kerjasama dalam setiap perjuangan Rasulullah, memperkokoh tali persaudaraan, mementingkan persaudaraan, terus ikhlas, dan yang terakhir adalah rela berkorban. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita teladani dari perjuangan Rasulullah SAW dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu saja adik-adik yang bisa Pak Guru sampaikan ini untuk pembelajaran kita pada pada kali ini, supaya adik-adik bisa memahami, dan silahkan adik-adik bisa lebih mudahnya juga bisa mendownload video ini agar memudahkan adik-adik dalam belajar, ataupun juga bisa mengingat kembali apa yang Pak Guru sampaikan dengan membuka buku LKS pada bab sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja adik-adik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.